Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakiduna laka kaida innasyaitana lil insani 'aduwwum mubin. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Ad-Dzikra yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan halaqah subuh kajian ilmu, membahas tentang kisah-kisah dalam Al-Quran atau hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran, yang kita lanjutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang pada minggu yang lalu kita telah sedikit memperkenalkan tentang kisah ini. Kisah tentang Yusuf ini termasuk kisah yang paling lengkap dalam Al-Quran, ya. Bahkan dikatakan oleh Allah dalam ayat yang ketiga surat Yusuf adalah ahsanal qasas, kisah yang paling baik, kisah yang paling sempurna. Di dalam kisah Nabi Yusuf ini saya ingin membagi kepada beberapa episode, ya, atau beberapa poin supaya kita mudah untuk memahaminya. Kisah ini kisah yang amat sangat luar biasa, ya. Banyak peristiwa yang terjadi pada Nabi Yusuf ini, peristiwa yang sangat mengherankan, peristiwa yang kadang berlawanan dengan kebiasaan atau kewajaran. Ada skenario Allah kepada Nabi Yusuf, yang skenario itu kadang-kadang berbeda dengan pandangan manusia pada umumnya. Pertama, misalkan, ya, Yusuf ini adalah merupakan anak Nabi Yakub, ya, yang amat sangat disayangi oleh beliau dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Jadi sayangnya seorang ayah kepada anak ini kan dalam persepsi manusia kan sebuah kebaikan, ya. Kasih sayang orang tua, dalam hal ini ayah kepada seorang anak, kan sebuah kebaikan. Tetapi kebaikan dalam bentuk sayang seorang ayah kepada anaknya ini, itu ternyata menyebabkan anak ini dibenci oleh saudara-saudaranya, yang menyebabkan beliau itu masuk ke dalam sumur, gitu lah. Dilemparkan ke dalam sumur. Jadi sayangnya ayah secara lahir, secara fisik dalam pandangan manusia adalah baik, tapi ternyata sayangnya ayah ini menjadi sebab dilemparkannya Yusuf ke dalam sumur. Dilemparkannya Yusuf ke dalam sumur, dalam pandangan manusia kan buruk sebetulnya. Dalam pandangan manusia buruk, tidak baik secara fisik, secara lahir. Tapi gara-gara Yusuf ada di sumur, ini menyebabkan dirinya akhirnya masuk istana, gitu lah. Kan begitu sebetulnya. Masuknya Yusuf ke dalam istana, dalam pandangan lahir manusia kan baik, oh masuk istana. Tapi gara-gara dia masuk istana menyebabkan dia diseret ke dalam penjara. Nah, diseretnya dia ke dalam penjara kira-kira baik atau buruk kira-kira dalam pandangan manusia? Dalam pandangan manusia masuk penjaranya Yusuf ini kan buruk. Tapi ternyata dari penjara inilah dia akhirnya menjadi seorang penguasa istana dan penguasa Mesir. Jadi
ini skenario yang sangat dahsyat. Ya, skenario yang sangat dahsyat. Jadi baik dalam pandangan manusia ternyata buruk dalam pandangan Allah. Buruk dalam pandangan lahir manusia ternyata ada kebaikan dalam pandangan Allah. Dilemparkan ke dalam sumur buruk dalam pandangan kita, tapi ini menjadi wasilah Yusuf nyampe ke istana. Di istana baik menurut pandangan kita, ternyata menyeret Yusuf ke dalam penjara. Penjara buruk menurut pandangan kita, ternyata dari penjara menyebabkan dia jadi penguasa Mesir, penguasa istana. Jadi kalau Yusuf masuk penjara dulu jadi penguasa istana, kalau yang sekarang jadi penguasa istana dulu baru masuk penjara, kadang-kadang begitu. Jadi nggak tahu kita milih yang mana dulu nih kan. Ya, kalau pejabat, kalau Nabi Yusuf di penjara dulu baru jadi penguasa dia di istana, baru jadi menteri gitu ya. Ini kadang-kadang jadi menteri dulu, pejabat dulu, baru selesai datang ke penjara gitu kan. Nah, ini kisah Yusuf ini emang menarik gitu ya, untuk kita kaji. Nah, oleh karena itu maka dalam kesempatan ini saya tulis itu, rangkum itu paling tidak ada 10 episode ya. Jadi ada 10 episode tentang cerita Yusuf ini. Pertama adalah kita berawal dari mimpi seorang anak. Ya, mimpi seorang anak, karena kisah ini berawal dari mimpi. Jadi Quran itu langsung menceritakan awal kisah ini berawal dari mimpi. Kemarin kita di pembukaan awal itu perkenalan sudah menjelaskan ya tentang bagaimana mimpi. Jadi ini mimpi seorang anak yang melihat 11 bintang, bulan dan matahari ini datang kepadanya, datang tertunduk sujud kepada beliau, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku atau bermimpi ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ada 11 bintang, matahari, bulan, ra'aituhum li sajidin, semuanya tertunduk sujud kepadaku. Jadi mimpinya itu diceritakan kepada ayahnya ini. Ya. Ini sebuah ilustrasi ya, bahwa 11 bintang itu adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya, itu baik saudara kandung dia yang seayah dan seibu seperti Benyamin, maupun saudara yang beda ibu dengan beliau. Karena Nabi Yusuf ini punya saudara yang beda ibu satu ayah. Karena Nabi Yakub itu istrinya ya lebih dari satu, ada yang mengatakan 3. Istri yang melahirkan Nabi Yusuf ini namanya adalah Rahil gitu loh. Ya, Rahil. Karena memang rata-rata para nabi itu istrinya lebih dari satu. Karena kalau hanya satu itu bukan istri tapi iswan gitu ya. Iswan. Kalau misalkan 2 istu. Baru kalau sudah 3 namanya istri baru ya. Jadi kita rata-rata kayaknya iswan kayaknya ya. Nah, jadi gitu. Itu Nabi itu rata-rata istrinya begitu. Nah, jadi 11 bintang ini menunjukkan tentang 11 saudaranya. Ya, ada yang dari saudara seayah dan seibu Benyamin, ada juga seayah tapi beda ibu. Ini semuanya adalah akan tertunduk kepada beliau. Ya, akan sujud dalam artian di sini akan tunduk, akan patuh kepada beliau, di bawah beliau semuanya. Dan matahari dan bulan ini adalah gambaran ayah dan juga ibunya beliau. Artinya di sini Yusuf ini akan menjadi penguasa lah, akan menjadi penguasa dan seorang anak yang dilebihkan dari 11 saudaranya itu. Maka mimpi ini sama Nabi Yusuf diceritakan kepada ayahnya. Dia mengatakan kepadanya seperti itu, dan karena ayahnya seorang nabi, ayahnya memiliki pemahaman dan ilmu yang mumpuni di dalam masalah mimpi ini, maka ayahnya berkata kepada Nabi Yusuf, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Kata ayahnya, wahai anakku,
ya bunayya. Ya bunayya ini kalau dalam bahasa Arab namanya tazkir, itu menunjukkan tanda kecintaan, wahai anakku. Ini panggilan kasih sayang, wahai anakku. Nah gitu. Nah, jangan kau ceritakan mimpimu ini ya kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, karena dia akan membuat tipu daya, makar, kejahatan untuk kamu. Ini bisa berbahaya bagi dirimu. Inna syaitana ilil insani adu mubin, karena setan bagi manusia itu adalah musuh yang nyata. Jadi ini pelajaran. Jadi Nabi Yakub, Pak, Bu, sudah tahu kalau mimpi Nabi Yusuf ini adalah mimpi yang baik. Mimpi Nabi Yusuf ini adalah merupakan mimpi yang benar, mimpi yang bersumber dari Allah. Oleh karena itu maka mimpi ini jangan sembarangan diceritakan kepada orang. Mimpi ini jangan sembarangan diketahui oleh sembarangan orang. Makanya di sini ada sebuah keterangan bahwa kalau kita memiliki sebuah niat yang baik, rencana yang baik, itu rencana itu harus disembunyikan dulu. Jangan sampai nanti ada orang yang berniat buruk, yang hasud, yang iri dengki kepada kita, itu menggagalkan, menjegal tentang rencana kita. Ya, dalam hadis dikatakan, walaupun hadis ini ada yang memandangnya dhaif, tapi Ibnu Katsir mencantumkan hadis ini di dalam tafsirnya. Ista'inu alal injahi al hawaij bil kitman fa inna dil kulli nikmatin mahsud. Tolonglah oleh kalian alal injahil hawaiji, agar terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian, agar terpenuhi rencana-rencana kalian, program-program kalian itu adalah bil kitman, dengan sembunyi-sembunyi. Jadi kalau misalkan kita kaum muslimin nih Pak, punya rencana baik, punya program baik, punya visi yang baik, yang pertama jangan terlalu diumbar dulu, jangan terlalu diekspos dulu ya. Karena kalau misalkan kita terlalu diekspos itu, kenapa? Fa inna dzikulla nikmah, karena setiap nikmat itu mahsudun, ada orang yang dengkinya, ada orang yang hasudnya. Ini kira-kira umat Islam nih punya rencana apa nih? 2024 kita mau munculkan siapa nih? Itu jangan diumbar dulu sebetulnya. Lebih baik pakai gaya rayap gitu loh. Rayap itu kan nggak kelihatan, tiba-tiba kayu bobrok aja gitu kan. Nah, kita itu kadang-kadang apa-apa diekspos dulu. Rencana belum matang, belum bagus, diekspos udah duluan. Ujung-ujungnya musuh-musuh yang tidak senang, yang dengki, yang hasud kepada kita langsung menjegal kita gitu. Jadi harus pakai teori makan bubur gitu loh Pak. Kalau makan bubur itu di tengah dulu atau di pinggir dulu biasanya. Nah ini teori bisnis juga begitu Pak. Kalau pengen nyaingin tentang McDonald apa, jangan langsung ke tengah Pak, nanti dihadang dulu gitu. Udah Pak, di Bogor Barat dulu bikin McD tandingan, tapi di mana? Jasinga misalnya gitu ya. Ya, digoyong dulu. Udah begitu nanti di mana lagi? Di puncak jauh sana, terus kelilingin. Udah besar, udah kuat, tiba-tiba di tengah kita, McD udah tersingkirkan. Ini mah belum apa-apa, langsung pingin ketahuan, ya disikat habis nantinya. Fa inna kulladzi ni'mah mahsud, karena setiap nikmat itu ada orang yang dengkinya, Pak. Ada orang yang hasudnya. Sehingga di sini ayahnya tahu mimpi ini mimpi yang baik. Mimpi ini mimpi yang luar biasa, maka ayahnya langsung memberikan isyarat kepada Nabi Yusuf, apa? La taqsus ru'yaka ala ikhwanika wa ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kau ceritakan ini kepada saudara-saudaramu. Dan Nabi Yakub tahu tentang saudaranya seperti apa, karena dia akan membuat tipu daya untuk menghadang, menjegal tentang mimpi baikmu itu, karena setan sungguh bagi manusia sebagai musuh yang nyata. Jadi halus bahasa Nabi Yakub ini tidak menyatakan bahwa saudaramu adalah musuh yang nyata, tapi setan gitu. Jadi kalau misalkan ada saudara kita benci-benci sama kita, udah jangan langsung aja, ini setan luar biasa. Jadi kita nggak nuduh sama dia sebetulnya gitu. Sialan nuduh, tersinggung. Emang kamu setan gitu kalau tersinggung gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat luar biasa. Jadi Nabi Yakub tahu. Dan ini saya katakan kemarin bahwa memang mimpi itu, dari mimpi Nabi Yusuf ini
Memang mimpi itu kan ada tiga kan, kemarin saya katakan. Ada mimpi yang bersumber dari Allah, mimpi yang baik. Ada mimpi yang berasal dari produk kejiwaan kita. Ada juga mimpi yang berasal dari setan, itulah mimpi yang buruk. Dan mimpi Nabi Yusuf ini adalah merupakan mimpi yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kejiwaan Nabi Yusuf. Makanya sebetulnya mimpi itu mempengaruhi kejiwaan kita, Pak. Ya kalau misalkan kita mimpi baik kan sedikit banyak kejiwaan kita kan terpengaruh, Pak. Mimpi, ya saya mimpi misalkan ya, mimpi baik aja pokoknya. Mimpi yang baik mimpi apa kira-kira, Pak ya? Jadi khawatir mimpi jadi gubernur nggak baik nantinya gitu loh ya. Ya, Ustaz Sukron misalkan mimpi saya semalam, tiba-tiba saya mimpi 2004 saya jadi presiden gitu. Ya, mimpi baik nggak tahu mimpi baik atau buruk gitu. Ceritakan ke yang baik. Nah sedikit banyak mimpi itu mempengaruhi kejiwaan kita. Cerita kita kepada orang yang paham, yang berilmu, yang fakih, yang alim, dan orang yang bisa menjaga tentang rahasia gitu. Ceritakan. Nah, ketika diceritakan kepada orang alim, orang yang fakih, orang yang warok, yang bisa menjaga tentang rahasia, mimpi kita kemudian dia akhirnya mentakwil misalkan dengan takwil yang baik, ini sedikit banyak akan mempengaruhi jiwa kita. Nah, Nabi Yusuf itu terpengaruh besar dengan mimpinya. Sehingga setelah dijelaskan oleh ayahnya, apalagi ayahnya menjelaskan kan wa kadzalika yaztabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yatum min ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawaika min qabl Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Apalagi Nabi Yakub telah menceritakan, ini Allah akan menjagamu, Allah akan mengajarkanmu ta'wilil ahadits, Allah mengajar kamu tentang takwil sebuah peristiwa, sebuah kejadian. Makanya ada yang mengatakan ahadits itu adalah mimpi, takwil mimpi. Ada juga tentang peristiwa-peristiwa. Jadi Nabi Yusuf itu bisa memprediksi tentang hal-hal apa aja yang akan terjadi. Ini bukan peramal. Ya, ada ilmu, kalau dalam ilmu kita itu ada ilmu astrologi namanya. Ada juga istilahnya apa ya? Orang yang bisa memprediksi tentang masa depan. Kan bisa sekarang orang berdasarkan analisisnya, pengamatannya, berdasarkan ilmu manajemennya gitu. Yang begini dia bisa memprediksi masa depan kita. Ya dalam ilmu manajemen kan kita sebetulnya kita bisa prediksi, Pak, masa depan kita seperti apa. Itu dalam ilmu manajemen. Walaupun tetap yang menentukan itu adalah siapa? Allah. Al insanu bitafkiri wallahu bitadbiri. Manusia itu hanya berencana, sedangkan penentunya adalah siapa? Allah. Tapi artinya di sini kita boleh punya rencana. Karena dalam ilmu manajemen katanya kita itu saat ini kita saat ini sekarang ini itu adalah merupakan kita yang kita rencanakan 10 tahun yang lalu. Jadi kita 10 tahun lalu punya rencana apa, maka terjadilah kita saat ini. Jadi kalau kita ingin tahu tentang masa depan kita dalam ilmu manajemen, maka rancang sekarang tentang masa depan kita 10 tahun yang akan datang mau jadi apa sebetulnya. Jadi sama kalau begitu, terkait dengan masalah dunia bisa dirancang, apalagi terkait dengan masalah akhirat harusnya kita begitu. Ingin bagaimana kita nanti di akhirat, ingin surga di tingkat berapa ketika di akhirat, sebetulnya kita bisa rancang sekarang. Kita kan kadang-kadang merancangnya terkait dengan masalah dunia saja, tapi masalah akhirat nggak pernah kita rancang, nggak pernah kita pakai manajemen akhirat gitu loh. Kita manajemennya manajemen dunia saja gitu. Kalau bab dunia planningnya mantap sekali, ilmu tentang manajemennya canggih sekali gitu. Poak sudah hafal di kepala, planning, organizing, actuating, controlling, cakep sekali. Tapi terkait urusan dunia, kenapa urusan akhirat kita tidak pernah manage sekali? Kenapa sholat kita tidak di manage gitu? Gimana sholat yang khusyuk, persiapannya seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, pengorganisasiannya seperti apa, pengkondisian kan, pengorganisasian, persiapan dari mulai ngedengar ajan, dari mulai wudhu, dari mulai pakai pakaian, di manage gitu loh. Pakaian buat sholat saya nanti apa nih, pas azan nanti saya gimana, wudhunya gimana, itu persiapannya. Organisasi pengkondisian nanti, sholatnya saya di mana gitu.
Ini kan tidak, kadang-kadang boro-boro wudu asal, pakaian asal, pakai itu tidur, itu sholat subuh, malaikat mau datang bau naga kayaknya gitu lah. Gimana kita? Nggak di manage gitu. Pelaksanaannya bagaimana? Setelah itu kita istighfar, controllingnya seperti apa? Jadi untuk dunia kita sering memplanningnya dengan amat sangat luar biasa. Kenapa untuk akhirat kita tidak memplanning, tidak mempersiapkannya amat sangat luar biasa seperti planning kita terkait dengan urusan dunia? Artinya sesuatu itu bisa kita rencanakan sebetulnya. Kehidupan bisa kita rencanakan, apalagi terkait dengan kematian. Kita selalu mempersiapkan diri bagaimana supaya hidup saya baik, tapi kenapa tidak mempersiapkan dengan hebat bagaimana supaya mati saya baik? Jadi Nabi Yusuf itu punya ilmu merencanakan tentang masa depan yang sangat luar biasa. Ini nanti yang menyebabkan Nabi Yusuf akhirnya dia diangkat oleh penguasa Mesir untuk menjadi bendahara Mesir atau menteri perekonomian Mesir pada saat itu. Karena hebat dalam bidang perencanaan, bukan hanya hebat dalam bidang perencanaan, tapi dia pun hafiz, orang yang sangat amanah dan bisa dipercaya. Nah ini poin yang pertama dari mimpi seorang anak yang diceritakan kepada ayah. Kemudian ayah mentakwil mimpi itu dan dia tahu kalau mimpi itu baik, sehingga ayahnya, jangan kau ceritakan kepada saudaramu rencana itu, biarkan hanya kau dan aku yang tahu, yang lain tidak tahu. Karena apa? Setiap kenikmatan ada orang yang iri dan dengki, sehingga dia bisa menjegal tentang mimpi baik kita itu. Nah, jadi di sini pengaruh mimpi terhadap Nabi Yusuf amat sangat besar, sehingga setelah dijelaskan ayahnya, dia memiliki keyakinan bahwa Allah akan memilih dia dan menjadikan orang pilihan yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Nah, disitulah ketika dia tahu, maka dia mempersiapkan diri. Nabi Yusuf itu memantaskan diri, ya, terkait dengan apa yang terjadi dari mimpinya itu. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah punya rencana, punya mimpi, maka pantaskan diri kita untuk mewujudkan apa yang ada di dalam mimpi kita itu. Jadi pantaskan dulu, Pak. Jadi kalau misal kita mimpi jadi pemimpin, pantaskan diri kita menjadi pemimpin. Jadi jangan jadi pemimpin yang dipermak, Pak. Jangan menjadi pemimpin yang dicitrakan hebatnya gitu. Pantaskan. Kalau kita bercita-cita ingin punya istri, pantaskan diri kita untuk menjadi suami gitu. Kalau kita sudah bercita-cita bermimpi ingin punya keturunan, pantaskan diri kita sebelum punya keturunan untuk menjadi seorang ayah. Jadi pantaskan diri kalau punya mimpi, kalau punya cita-cita. Jadi jangan cita-citanya aja, jangan mimpinya saja, tapi kita tidak pernah memantaskan dirinya. Nah, Nabi Yusuf ketika dia tahu kalau dia adalah merupakan manusia yang akan dipilih Allah berdasarkan takwil dari ayahnya Nabi Yakub, maka dia memantaskan dirinya untuk mewujudkan apa yang berada dalam mimpi itu. Jadi pantaskan diri kita. Sama kita mimpi ingin masuk surga, pantaskan diri kita untuk menjadi penghuni surga. Ini jangan sampai mimpinya surga Firdaus, kerjaan banting kartu mulu, jeplek. Bapak katanya mau masuk surga Firdaus, nanti juga tobat, jeplek gitu, nggak bisa. Ini percis pengen jadi dokter tapi masuk jurusan bengkel gitu loh. Masuk jurusan mesin ini namanya. Makanya beda cita-cita dengan hayalan kan. Jadi kalau cita-cita itu adalah keinginan yang dibarengi dengan usaha. Antara keinginan dengan sunnatullah itu selaras, Pak. Antara keinginan dengan antara keinginan harapan dengan usaha itu selaras. Tapi kalau khayalan itu antara keinginan dengan prakteknya, dengan pelaksanaannya jauh berbeda. Itu namanya menghayal. Ya, pinginnya masuk surga tapi kerjaannya ahli neraka, itu namanya menghayal. Ya, pingin jadi dokter, kuliahnya di teknik mesin misalkan gitu ya. Nah, itu kayaknya nggak nyambung. Itu jaka sembuh makan permen, nggak nyambung men gitu ya. Dokter juga Ustaz, dokter otomotif kayaknya gitu ya. Nah, jadi seperti itu namanya beda hayalan dengan cita-cita. Nah, ini poin yang pertama ya. Jadi ini berawal dari situ. Nah, terus yang kedua, cintanya Nabi Yakub apalagi setelah Nabi Yusuf itu bermimpi, itu ternyata perhatian beliau kepada Nabi Yusuf itu amat sangat luar biasa, berbeda dengan perhatian beliau itu kepada yang lainnya itu.
hatta kepada Benyaminnya, sehingga ini menyebabkan kecemburuan gitu, kecemburuan bagi anak-anak yang lain. Nah, disinilah sebetulnya pentingnya berlaku adil terhadap anak kita. Dalam hadis kan dikatakan begitu, ittaqullah wa'dilu baina auladikum, bertakwa kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Jadi kita diperintahkan berlaku adil, Pak, di antara anak-anak kita. Kenapa? Karena perlakuan kita kadang-kadang kepada satu anak yang lebih itu akan menyebabkan anak yang lain jadi iri, sehingga anak yang lain itu bisa jadi kompromi nantinya. Kompromi membuat sebuah makar gimana mencelakakan ini. Nah, konon dalam sejarah begitu. Apalagi setelah Nabi Yusuf bermimpi tadi ditakwil oleh Nabi Yakub, dan ini adalah mimpi yang baik dari Allah dan tanda baik bagi Yusuf. Perhatiannya terhadap Yusuf sangat luar biasa, sehingga menyebabkan yang lain itu akhirnya cemburu gitu. Jadi kita harus adil, Pak, di antara anak-anak kita. Karena semua anak punya potensi, semua anak baik. Jangan sampai kita tidak berlaku adil terhadap anak-anak kita. Tapi insya Allah semua orang tua biasanya baik kepada anak-anaknya, adil kepada anak-anaknya. Jangan sampai kita misalkan anak yang ganteng, yang cantik diperhatiin betul, anak yang jelek keondangan nggak pernah diajak, diumpetin melulu misalkan gitu loh ya. Terlalu itu namanya gitu loh. Kenapa sih ayah, abi itu, umi itu kalau ke yang dia ini gitu loh, ini mah dibawanya nggak malu-maluin. Kalau lu mah malu-maluin gitu, nggak boleh. Kita tetap berlaku adil kepada anak kita ya. Dilu baina auladikum, sebelum kita berlaku adil menjadi pemimpin kepada rakyat kita, pertama terapkan keadilan itu kepada siapa? Kepada anak-anak kita ya, kepada anak-anak kita. Dan didik anak-anak kita sesuai dengan zamannya, karena dia adalah merupakan investasi terbaik kita. Dibandingkan dengan investasi dalam bentuk apapun, investasi terbaik adalah anak-anak kita, karena dialah nanti akan menjadi pelanjut terhadap kebaikan-kebaikan kita, akan menjadi pelanjut terhadap amal soleh kita. Nah, dari perhatian ini ternyata menyebabkan saudara yang lain itu akhirnya iri, dengki, sehingga saudara-saudara ini punya rencana ya, yang tadi dikatakan oleh Nabi Yakub, fayakidu laka kaida, dia akan membuat sebuah rencana, sebuah makar untuk membinasakan engkau, mencelakakan engkau. Ternyata mimpinya Nabi Yusuf yang diceritakan kepada ayahnya Yakub ini didengar oleh saudara-saudaranya. Ada yang mengatakan bukan didengar oleh saudaranya, tapi dibocorkan ya oleh istrinya Nabi Yakub yang lain kepada saudara-saudaranya ini. Dibocorkan, Yusuf mimpi begini-begini, kata bapaknya Yakub dia akan begini-begini. Wah, ini kacau nih kita. Ini makin saja perhatiannya kepada Yusuf berlebihan, tersingkir kita, terabaikan kita. Kalau begitu gimana kita bikin rencana, kita habisi Yusuf, kita bunuh Yusuf. Inilah dengki yang menyebabkan muncul pemecah persaudaraan. Jadi kedengkian, Pak, hasud, persaudaraan bisa pecah gara-gara itu. Kedengkian bahaya. Makanya ketika kita berkisah tentang Adam dan Iblis, kan saya menceritakan tentang 3 penyakit yang menyebabkan terjadinya kehancuran. Ada 3 penyakit yang menyebabkan terjadinya kerusakan baik diri kita maupun dunia kita ya. 3 penyakit yang sangat berbahaya yang harus dijauhi. Apa kata Rasulullah? Iyyakum wal kibr. Pertama adalah penyakit sombong. Jadi 3 faktor yang bisa merusak diri seseorang, bahkan bisa merusak sebuah bangsa yang besar. Apa yang pertama? 3 hal yang bisa merusak itu, iyyakum wal kibr. Pertama adalah kibr, sombong. Kenapa? Sombong itulah yang menyebabkan iblis diusir oleh Allah dari sorga, yang padahal dia telah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Wa iyyakum wal hirs. Dan jauhlah penyakit hirsun, serakah, tamak. Kenapa? Karena tamak inilah yang menyebabkan Adam yang sudah dipersilahkan untuk menikmati hidangan sorga, itu dia juga diusir dari sorga gara-gara keserakahan. Padahal semua fasilitas sorga sama Allah disuruh dinikmatin, tapi hanya satu yang dilarang oleh Allah. Tapi kan Adam itu begitu,
Manusia itu biasanya penasaran sama yang dilarang. Makanya sekarang orang kadang-kadang kalau buka warung ya, di sebelah kanan dia bikin jangan tengok kanan gitu. Kalau di sebelah kiri dia bilang jangan tengok kiri. Kan suka ada gitu kan, jangan tengok kiri karena nengok kiri, oh ada warung ternyata gitu. Sekarang kan begitu. Misalkan di mall-mall ada stop only gitu, tetep ada apa di dalamnya. Itu kadang-kadang manusia itu kalau dilarang dia penasaran. Makanya iblis itu pinter, kalau ada setiap sesuatu yang dilarang dibikin kita penasaran. Makanya Bang Roma lagunya bagus, kenapa yang enak-enak. Nah, kata siapa? Kata Bang Roma kan begitu, itu yang dilarang gitu kan, kenapa yang asik-asik gitu kan begitu, yang asik yang enak dilarang. Karena itulah perangkal setan. Nah, setan itu dari semenjak itu dia membuat sesuatu yang dilarang dibikin penasaran. Dan kita kadang-kadang penasaran sama sesuatu yang dilarang. Semua suruh dinikmatin sama Allah, semuanya suruh dicicipin, suruh dinikmatin. Hanya satu, wala taqraba hadhihi syajarah, satu, tapi satu itu yang menyebabkan Adam penasaran, dan kata hadis keserakahan, sehingga menyebabkan dia terjebak. Makanya orang yang gampang terjebak Pak dengan tipu-tipu dunia ini kadang-kadang orang yang serakah, orang yang cinta terhadap dunia. Ini kan sekarang banyak investasi bodong kadang-kadang. Ya, hampir setiap hari kadang-kadang saya dapat SMS melulu. Selamat, nomor yang ujungnya 496, Bapak mendapatkan hibah dari subsidi pemerintah 169 juta. Kerma butuh kadang-kadang. Bapak dapat hadiah dari ini, dari itu. Setiap hari dapat SMS. Tolong hubungi ini. Ini kalau orang cinta dunia, kalau orang serakah, kalau orang tamak kan gampang terjebak. Biasanya orang yang gampang tertipu dengan investasi bodong, dengan hal-hal yang orang yang serakah, orang yang cinta dunia gampang tertipu tuh. Tapi kalau misalkan tidak serakah, kita tidak cinta dunia, kita nggak bakalan tertipu dengan hal-hal yang demikian. Logika kita main gitu loh. Logika kita jalan. Masa dengan cara seperti itu dapat uang sekian sih? Masa dengan cara seperti itu enaknya aja kita dapat? Kalau misalkan orang tidak cinta dunia, tidak serakah, dia tidak mudah tertipu. Biasanya orang yang gampang tertipu itu karena serakah dan cinta dunia. Jadi kalau kita tidak cinta dunia, tidak serakah, kita nggak bakalan tertipu dengan SMS penipuan, berhadiah. Itu banyak yang tertipu, satu serakah, yang kedua cinta terhadap dunia. Ini perusak. Dalam kehidupan kita bisa begitu. Yang ketiga apa yang merusak itu? Hasud. Wa iyyakum wal hasad. Hasud, dengki. Kalau bahasa orang sekarang juniper. Julid, nyinyir, baperan. Juniper. Hasud inilah yang menyebabkan anak keturunan Adam, Qabil, rela membunuh Habil padahal saudara kandung. Inilah yang menyebabkan 11 saudaranya Yusuf rela memasukkan Yusuf ke dalam sumur gara-gara hasud, dengki. Masya Allah, bahaya ini penyakit. Jadi di situ sebetulnya. Kemudian akhirnya mereka berencana. Pertama mereka berencana apa? Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Pertama minta dibunuh. Kemudian yang selanjutnya apa? Ada yang paling besar berkata jangan dibunuh. Kalau dibunuh terlalu purgar, ketahuan alasannya nanti apa kita bingung. Kemudian mereka berkata, apa? Kalau begitu jangan dibunuh. Gimana? Lemparkan dia. La taqtulu Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Jangan dibunuh. Kalau dibunuh alasan kita nanti apa? Ketahuan, repot, bahaya. Terus gimana? Kita lemparin aja ke dalam sumur. Kalau dilemparin ke dalam sumur kan nanti ada yang ngejemput, ada yang nemuin, nanti siapa kek apa kek, kan kita aman. Yusuf nyemplung ke sumur misal, atau kita cerita aja kalau dia dimakan serigala, karena bapaknya pernah bilang nggak ngasih kita untuk bawa Yusuf supaya apa? Khawatir nanti Yusuf dimakan serigala gitu. Kita masukin ke dalam sumur, masukin cemplung. Tapi sebelum itu akhirnya mereka merayu dulu, merayu kepada bapaknya. Jadi kata mereka begini, wa qalu ya abana, ya wahai ayah kami, malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun.
ayah, udah Yusuf kita ajak main saja. Dirayu untuk diajak senang-senang, dirayu untuk diajak main. Ini dalam kalimat-kalimat itu nanti sebetulnya setiap ucapan-ucapan yang ada dan direkam dalam Quran ini nanti menjadi hukum tertentu. Ya, sehingga di sini mengatakan tentang bermain itu hukumnya boleh. Yal'abu di sini hukumnya boleh. Bahkan di situ dikatakan di dalam Qisasul Anbiya'nya Ibnu Katsir kan diajak bermain-main untuk perlombaan perpacuan kuda katanya. Nah, di sini menunjukkan tentang musabaqah, perlombaan juga dalam Islam itu boleh. Walaupun nanti ada aturan-aturan tertentu perlombaan yang dibolehkan dengan perlombaan yang tidak dibolehkan nantinya. Dirayu, kami akan bersenang-senang dengan Yusuf. Izinkanlah kami ajak untuk bermain-main dengan Yusuf. Kami insya Allah akan menjadi penjaga Yusuf. Masa ayah nggak percaya sih? Ala wa inna lahu lanasihun, dan sesungguhnya kami terhadap Yusuf itu orang yang menginginkan kebaikan. Nasihun, makanya nasihun itu dari kata nasoha. Nasihat itu artinya adalah menginginkan kebaikan. Nasihat itu terjemah bahasa kitanya adalah simpati, itu nasihat. Jadi orang yang memberikan nasihat, orang yang bersimpati. Orang yang memberikan nasihat, orang yang berkeinginan terjadi kebaikan kepada yang dinasehatin. Ya, nasihat itu juga artinya halus. Artinya adalah tulus. Makanya orang yang memberikan nasihat orang tulus. Jadi jangan sampai kita salah persepsi dengan orang yang memberikan nasihat. Jadi arti nasihat sendiri artinya apa? Menginginkan kebaikan. Arti nasihat sendiri artinya simpati. Makanya orang kalau masih mau memberikan nasihat kepada kita itu masih apa? Masih simpati namanya. Masih simpati dia, masih peduli, masih care. Makanya dia kasih nasihat. Dan dari nasihatnya menginginkan kebaikan. Makanya dia meyakinkan kepada Yakub, wa inna lahu lanasihun, kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan terjadi kepada Yusuf. Izinkan kami. Berat memang Yakub, kemudian akhirnya dengan berat hati Yakub pun mengizinkan. Karena dia punya firasat sebetulnya. Inilah firasat-firasat kenabian ini, firasat-firasat keimanan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, firasat itu ada 3. Satu, firasat yang berdasarkan keimanan, itulah firasat para nabi. Ya, firasat itu ada 3. Firasat yang berdasarkan keimanan, firasat para nabi. Yang kedua adalah firasat yang berdasarkan riyadhah, latihan. Karena dia latihan, qiyamul lailnya luar biasa, baca Qur'annya, zikirnya, puasanya, sehingga firasatnya tajam. Firasatnya tajam. Dan yang ketiga adalah firasat yang berdasarkan medis, kata ulama, kata Ibnu Qayyim. Firasat yang berdasarkan medis. Misalkan dia menurut medis, orang ini kayaknya napasnya tinggal Senin Kamis kayaknya nih gitu lah. Kan biasanya kan dokter suka ngomong kayak begitu. Ini nggak lama lagi orang kayaknya ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun kayaknya. Ternyata dianya yang udah koma itu sehat lagi. Dokter yang ngomong gitunya yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun kayaknya gitu lah ya. Itu kan namanya firasat berdasarkan medis. Boleh saja dokter menyatakan demikian karena berdasarkan ilmu medis dia gitu. Nah, kalau kita kan bukan dokter, maka kita bisa memiliki firasat yang tajam berdasarkan riyadhah kita, berdasarkan latihan kita, berdasarkan kedekatan kita dengan Allah, ibadah kita, zikir kita, baca Quran kita, maka akan memiliki firasat yang tajam. Itu firasat. Nah, yang terjadi dengan Nabi Yakub, firasat berdasarkan kenabian, berdasarkan keimanan. Dia punya firasat sebetulnya. Firasatnya tajam dia. Tapi karena rayuan, bujuk rayu daripada anak-anaknya yang 11 orang itu, yang 10 orang itu, akhirnya untuk tidak memunculkan ketidakpercayaan dia kepadanya, diizinkan. Dan akhirnya ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Yakub terjadi. Nabi Yusuf dilempar ke dalam sumur. Goyabatil jub. Dan dalam sejarah 3 hari, bayangkan Nabi Yusuf berada dalam sumur. 3 hari di sumur, gitu ya, siang malam 3 hari. Tapi ulama mengatakan malaikat yang menjaga Yusuf menampak Yusuf di dalam sumur itu. Sehingga pas ketika ada musafir yang melakukan perjalanan, maka mereka kehausan ngambil air, ternyata embernya berat, pas dibuka ternyata seorang anak laki-laki. Yang kata Said Qutb, itu
itu sekitar usia 14 tahunan. Ulama yang lain ketika diangkat dari sumur mengatakan Nabi Yusuf ketika itu usia 10 tahunan, atau ketika itu usia 10 atau 14 tahunan, masih remaja. Pas kelihatan luar biasa, wah mereka senang. Kita mau jalan ke sana, mau jualan, ini nambah barang jualannya nih. Kalau dulu kan begitu, ya, nggak punya barang yang lain kan orang dijual kalau dulu begitu. Kalau sekarang nggak punya barang yang lain, iman yang digadein dijual kan. Mau ngegadein barang nggak ada kayaknya, yang ada cuma iman doang kayaknya nih. Itu repot kayak seperti itu. Nah di sini kemudian Nabi Yusuf berada dalam sumur 3 hari, ketemu oleh musafir, nanti dijual ya di Mesir dan dibeli oleh seorang penguasa Mesir. Nah ini episode yang selanjutnya, insya Allah bagaimana kedudukan nanti Yusuf sebagai budak ketika selama di istana. Ini kita baru episode yang kedua. Pertama berawal dari mimpi seorang anak, kecintaan ayah yang luar biasa, memunculkan hasud daripada saudaranya, kemudian mereka melakukan kejahatan, melemparkan saudaranya bernama Yusuf ke dalam sumur. Sampai di sini dulu ya, di sumur diketemukan oleh musafir untuk dibawa dan dijual akhirnya. Episode selanjutnya adalah Yusuf sebagai budak ketika di Mesir dan bagaimana nanti kondisinya seperti apa. Demikian barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta